warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas UTS alias ujian tengah semester mata kuliah Fikih Munakahat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Lustari. Saya berasal dari program studi Hukum Tata Negara dengan NIM 252102030049. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Sebelum lebih jauh ke dalam rukun dan syarat pernikahan, kita harus tahu apa itu pernikahan. Pernikahan adalah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain menjadi sarana untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga dan melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, Islam mengatur pernikahan dengan sedemikian rinci agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaannya, suatu pernikahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Jika rukun atau syarat pernikahan tidak dipenuhi, maka pernikahan itu bisa dianggap tidak sah. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam itu? Secara sederhananya, rukun adalah sebuah unsur pokok yang harus ada dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya rukun tersebut, maka pernikahan itu bisa dianggap tidak sah. Sedangkan syarat adalah sebuah ketentuan yang harus dipenuhi agar rukun tersebut dapat dilaksanakan atau dapat terlaksana. Membahas mengenai syarat pernikahan, di sini saya akan membahas mengenai rukun pernikahan terlebih dahulu. Rukun dalam pernikahan itu ada 5. Yang pertama itu ada calon suami atau mempelai laki-laki yang harus jelas identitasnya, lalu beragama Islam, serta tidak memiliki halangan syar'i untuk menikahi si calon istri, misalnya bukan merupakan seorang mahram dari calon istri tersebut. Lalu yang kedua itu ada calon istri atau mempelai perempuan yang jelas identitasnya, beragama Islam, serta bukan perempuan yang haram dinikahi, seperti yang sudah disebutkan oleh saya baru saja. Selain itu, untuk laki-laki yang sudah beristri, maka calon istri itu wajib hukumnya mendapatkan restu dari istri sebelumnya atau istri sah dari suaminya. Lalu yang ketiga itu ada wali. Wali adalah orang yang berhak menikahkan perempuan atau calon istri kepada calon suami. Biasanya tuh untuk seorang wali tuh ayah kandung dari perempuan. Jika tidak ada atau sudah meninggal, maka boleh paman dari pihak ayahnya atau saudara kandung atau saudara seayah. Dan jika semua itu tidak ada, kita bisa menggunakan wali hakim. Lalu yang keempat itu adanya 2 orang saksi. Biasanya 2 orang saksi itu harus memenuhi syarat sebagai seorang saksi, yaitu seperti muslim, lalu sudah balik, berakal sehat, dan memahami apa yang ada dalam ijab kabul atau dalam sebuah majelis pernikahan. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari wali nikah yang menyerahkan mempelai wanita kepada suaminya, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari calon suami. Ijab dan kabul harus diucapkan secara jelas tanpa adanya jeda terlalu lama, karena ya bisa saja jika terlalu lama itu hukum menikahnya itu jadi tidak sah. Kelima rukun tersebut harus ada agar sebuah pernikahan itu tetap dianggap sah menurut syariat Islam. Mengenai rukun pernikahan, sekarang saya akan membahas tentang syarat pernikahan. Yang pertama itu syarat pernikahan adanya kedua calon yang beragama Islam, karena pernikahan dalam Islam itu merupakan sebuah ibadah. Jadi tidak mungkin jika sebuah ibadah itu dilakukan dengan 2 orang yang berbeda keyakinan. Yang kedua itu ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Islam itu melarang keras adanya nikah paksa. Yang ketiga itu
calon tidak memiliki hubungan mahram, atau biasanya tuh karena adanya hubungan saudara atau persusuan ataupun pernikahan. Yang keempat itu calon sudah memenuhi syarat kedewasaan atau mampu menjalankan tugasnya sebagai entah itu kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga. Maka dengan itu bisa difahami bahwa Islam itu melarang pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Lalu yang kelima itu adanya walisah bagi perempuan seperti yang sudah dibahas dalam rukun pernikahan tadi. Lalu yang keenam itu adanya 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat. Yang ketujuh atau yang terakhir itu terlaksananya ijab dan qabul. Selain syarat dan rukun seperti yang sudah saya jelaskan, di Indonesia juga mengatur pencatatan mengenai pernikahan. Dari penjelasan saya baru saja dapat kita pahami bahwa rukun dan syarat pernikahan memiliki peran yang penting, karena tujuannya jelas agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum agamanya, tetapi juga membawa keberkahan atau kemaslahatan bagi keluarga yang akan dibangunnya. Dengan demikian penjelasan mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.